Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah atas segala nikmatnya. Dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian diikuti nikmat yang lainnya, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat aman. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan hati-hati kita, ringankan langkah-langkah kaki kita, sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keikhlasan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan siapa saja yang mengikuti mereka hingga hari kiamat. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Islam adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Islam adalah agama yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima agama selain agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian di ayat yang lainnya juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa saja yang mencari selain agama Islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima agama tersebut. Karena agama Islam merupakan agama yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, yang mana agama ini adalah agama yang sempurna dari segala sisinya, yang mana agama Islam mewujudkan kepada hamba-hambanya yaitu kemuliaan dan keagungan, dan keselamatan dan keamanan, kedamaian dan kemenangan, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan orang-orang yang beriman senantiasa dalam keadaan baik selama mereka berpegang teguh dengan agama Islam. Dan di antara petunjuk-petunjuk Islam dan hidayahnya, yaitu Islam mewajibkan, Islam mengajarkan kepada rakyat apa yang harus ditunaikan oleh seorang rakyat kepada pemimpinnya, yang mana Islam mengajarkan demikian agar kemaslahatan ini akan terwujud dan kemudaratan akan menjadi hilang atau terhindar dari kemudaratan. Maka di antara hak-hak para pemimpin yang harus ditunaikan oleh rakyat, yang harus diperhatikan oleh rakyat, yang pertama adalah yaitu an-nushu liwalil amri, itu memberi nasihat kepada para pemimpin, dan tidak boleh bagi seorang rakyat itu ada rasa benci iri dengan mereka,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Kami bertanya, wahai Rasulullah, nasihat itu kepada siapa saja? Lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksudnya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Wali kitabihi, wali rasulihi, dan kepada rasulnya. Wali a'immatil muslimina wa amatihim, dan nasihat itu juga diperuntukkan kepada para pemimpin dan kepada rakyatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, salatun la yughillu alaihinna qalbu mar'in muslimin. Ada 3 perkara yang mana 3 perkara ini tidak boleh ada di hati orang yang beriman. Itu maksudnya tidak boleh ada rasa dengki atau iri di hati orang yang beriman. Yang pertama, ketika mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nushu li aimatil muslimin, dan demikian juga ketika mereka memberi nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, wa luzumu jama'atihim, dan tetap bersama jamaah mereka. Kemudian kewajiban yang berikutnya adalah hendaknya rakyat yaitu berbaiat kepada mereka. Aqdul bai'at lil imamil qamil mustaqir bi bai'atil ahli al-hil wal aqd, yaitu berbaiat kepada para pemimpin, kepada pemimpin yang sudah ditetapkan, dan kita sebagai rakyat kita mengikuti mereka, dan kita dilarang untuk keluar dari mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khala yadan min ta'atin laqiyallah yaumal qiyamah wala hujjata lahu, wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata mi'atan jahiliyah. Siapa saja yang berlepas diri dari suatu ketaatan, maksudnya dalam perkara yang baik, bukan dalam perkara kemaksiatan, maka dia akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya alasan. Dia tidak punya bukti untuk membela dirinya. Dan siapa saja yang mati dan tidak ada pada dirinya baiat, yaitu ketaatan kepada pemimpin dalam perkara yang baik, maka dia mati dalam keadaan kematian jahiliyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hak yang ketiga, as-sam wa ta'atul imami, yaitu hendaknya kita mendengar dan mentaati apa saja yang sudah ditetapkan oleh pemimpin, baik di saat kita mudah melakukannya atau di saat kita sulit melakukannya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alal muslim as-sam wa ta'atu fi ma ahabba wa kariha ma lam illa ayyumara bi maksiatin. Hendaknya seorang muslim itu mendengar dan mentaat terhadap apa yang dia sukai, terhadap perintah pemimpin ataupun yang tidak dia sukai. Malam illa an yu'mara bi maksiatin, kecuali jika pemimpin tersebut menyuruh pada kemaksiatan. Fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah, maka jika pemimpin tersebut memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan dosa, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan tidak ada kewajiban untuk mentaati. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dari yang lainnya, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafai rasyidin. Sampai Rasulullah mengatakan, wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyun, walaupun nanti yang memimpin kalian adalah seorang budak dari negeri Ethiopia. Padahal di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang budak tidak pantas untuk menjadi pemimpin bagi suku Quraisy maupun Ansar, Muhajirin atau Ansar. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang memerintahkan kalian adalah, walaupun nanti yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak dari Ethiopia, hendaklah kalian tetap taat kepada pemimpin kalian. Kemudian yang keempat,
Hendaknya rakyat waspada, ya, berhati-hati agar tidak keluar dari pemimpin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man kariha min amiri syai'an falyasbir alaihi." Ya, siapa saja yang tidak suka dari pemimpinnya sesuatu, maka hendaknya dia bersabar. Fa innahu laisa akhdun minan nas. Fa innahu laisa ahadun minan nas kharaja minas sultan shibran famata alaihi illa mata maitatan jahiliyah. Karena tidak ada seorang pun yang keluar dari pemimpin, maka dia nanti akan mati dalam keadaan mati jahiliyah. Sekali lagi, dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yaitu kebaikan. Kemudian yang terakhir adalah hendaknya kita tidak mencela pemimpin-pemimpin kita, tidak melaknat mereka, ya, tidak memperolok-olok mereka. Karena dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, "Nahana kubara'una min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu umara'akum." Bahwasanya Anas bin Malik berkata, pembesar-pembesar kami dahulu, ya, sesepuh-sesepuh kami dahulu melarang kami dari mencela para pemimpin. Wala taghussuhum, jangan kalian berbuat curang kepada mereka. Wala tubghiduhum, jangan kalian membuat mereka marah. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian dan bersabarlah. Fa innal amra qarib, sesungguhnya pertolongan Allah sangatlah dekat. Kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Iyyakum wala'nal ulah." Jauhilah kalian, hendaklah kalian menjauhi dari melaknat para pemimpin. Akan tapi yang wajib yang kita lakukan adalah hendaknya kita banyak-banyak mendoakan kebaikan untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka petunjuk sehingga mereka bisa menjalankan amanah mereka sesuai yang diinginkan oleh para rakyatnya. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, inilah adulil khalifah bitasdid wa taufiq bil laili wan nahar wa radzalika wajiban alayya. Sesungguhnya aku mendoakan untuk khalifah agar mereka senantiasa berjalan dengan jalan yang benar, agar mereka senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di malam hari dan siang hari. Dan aku berpendapat yang demikian itu merupakan kewajiban bagiku, kata Imam Ahmad rahimahullah taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena karunia Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini kita hidup di negeri yang secara umum kita masih merasakan nikmat aman. Secara umum kita semua masih mendapatkan pekerjaan. Ya, secara umum tidak ada mati dalam kelaparan. Ya. Maka ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, khususnya di negeri kita di Indonesia. Maka untuk menjaga nikmat ini tentunya kita hendaknya banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Karena dengan kita bersyukur atas nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga nikmat ini, bahkan menambahkan kepada kita nikmat yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Sungguh jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat ini kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya dengan kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum, namun jika kalian benar-benar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala,
tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemudahan untuk terus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, dan Allah berikan kepada kita pemimpin yang adil, kemudian bisa menjalankan amanahnya untuk menjalankan tugas-tugasnya untuk menjadikan rakyatnya bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih wulata umurina fima tuhibbu wa tardah. Allahumma aslih wulata umurina fima tuhibbu wa tardah. Allahumma aslih wulata umurina fima tuhibbu wa tardah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin wa fi Gaza wa fi Rafah. Allahumma tsabbit imanahum wa anzil sakinata 'alaihim. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin. Allahumma ahlikil yahuda alladziina qatalul muslimina al-mustad'afina fi Filistin wa fi Gaza wa fi Rafah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.